Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 faringitis radang tenggorokan. Untuk anggotanya terdiri dari Faris Farasanapura, saya sendiri, ada Nazil Musyiha, dan Muhammad Hiban Zaki. Next, masuk ke latar belakang. Faringitis adalah peradangan pada faring yang umumnya menyebabkan sakit tenggorokan dan ketidaknyamanan saat menelan. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, dan Streptococcus grup A sebagai antibakteri paling umum. Faringitis itu terbagi menjadi dua jenis, ada faringitis akut dan faringitis kronik. Faringitis akut itu umumnya terjadi dalam waktu singkat dan seringkali disebabkan oleh infeksi virus seperti rhinovirus, adenovirus, dan virus influenza. Untuk faringitis kronik itu faringitis kronis berlangsung lebih lama dan dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti polusi udara, asap rokok, serta iritasi akibat reflux asam lambung. Next, untuk epidemiologi faringitis, diagnosis faringitis disebabkan pada gejala klinis dan dapat dikonfirmasi melalui tes laboratorium serta dibarengi dengan bentuk penanganan berupa cairan hangat serta istirahat yang cukup. Adapun pencegahannya yaitu dengan cara menjaga kebersihan diri, menghindari kontak dengan individu yang terinfeksi, serta meningkatkan daya tahan tubuh melalui pola makan sehat dan cukup istirahat. Selanjutnya, faktor-faktor seperti patogen, status imun individu, dan faktor lingkungan berperan dalam menentukan tingkat keparahan dan lamanya penyakit. Dengan memahami mekanisme patofisiologi ini, strategi pencegahan dan terapi dapat lebih disesuaikan untuk mengurangi dampak penyakit dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Selanjutnya ada tanda gejala varingitis. Pertama, gejala utama ada nyeri tenggorokan, batuk, suara serak, demam ringan hingga tinggi, pembengkakan kelenjar getah bening. Kedua, ada infeksi virus dan dan mata berair. Yang terakhir, pada bakteri ada nyeri tenggorokan yang intens, demam tinggi, nada pada area paring, sakit kepala mulai mual. Oke, dilanjut. eh faring faringitis, eh pemeriksaan lab. Jenis pemeriksaan: satu, swab tenggorokan RADT, mendeteksi cepat Streptococcus pyogenes. Hasil dalam beberapa menit, sensitivitas 70-90%. Kultur tenggorokan akurat, waktu hasil 24-48 jam. Digunakan jika RADT negatif tapi infeksi masih dicurigai. 3. Hitung darah lengkap atau CBC, yaitu membantu membedakan infeksi virus dan bakteri. Leukosит tinggi, indikasi infeksi bakteri. Limfosit meningkat, indikasi infeksi virus. 4. Penanda inflamasi, CRP dan prokalsitonin, ialah nilai tinggi, indikasi infeksi bakteri serius, bantu keputusan terapi antibiotik. Dilanjut, ada tata laksana terapi.
Terapi farmakologinya antibiotik untuk infeksi bakteri Streptococcus pyogenes, penicillin penicillin V 250 sampai 500 mg tiap 6 sampai 8 jam 10 hari. Amoxicillin 500 sampai 875 mg tiap 12 jam 10 hari. Makrolida azithromycin 500 mg hari pertama, 250 mg per hari atau 4 hari. Analgesik dan antipiretik mengurangi nyeri dan demam. Paracetamol 500 sampai 1000 mg tiap 4 sampai 6 jam, maksimal 4 gram per hari. Ibuprofen 200 sampai 400 mg tiap 4 sampai 6 jam sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada kortikosteroid untuk kasus berat dengan edema, yaitu dexamethasone 0,6 mg per kilogram, dosis tunggal maksimal 10 mg. Adapun terapi non farmakologinya yaitu istirahat dan hidrasi. Mengonsumsi cairan hangat, istirahat cukup, cegah dehidrasi. Yang kedua, berkumur air garam, larutan 250 ml air hangat ditambah 1/2 garam sampai kurangi nyeri dan inflamasi. Nomor 3, humidifier melembabkan udara, kurangi iritasi tenggorokan. Yang keempat, konsumsi madu dan herbal jika tersedia. Bantu melegakan tenggorokan secara alami. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang besok, yuk, juga mau bikin dari apa? Lu boleh boleh tidak? Kagak, apa ini? Lu gak bawa apa?